Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih dengan kabarnya sekarang? Semoga kabar anak-anak baik-baik saja ya, dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada di lingkungan sekitar Anda. Baik anak-anak, di pagi hari ini Bapak ingin melanjutkan materi yaitu tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Sebelumnya Bapak pernah menyampaikan teks prosedur tuh. Nah, kita ulas sedikit ya. Teks prosedur adalah teks yang berisikan tentang langkah-langkah ataupun suatu proses yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dan tujuan dari teks prosedur itu sendiri untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat tuh. Nah, baiklah sekarang kita memasuki materi yang pertama yaitu struktur kebahasaan. Nah, kita sekarang memasuki struktur teks prosedur nih. Struktur teks prosedur itu terbagi menjadi 4. Apa saja? Yaitu pengantar atau pembuka, yang kedua itu ada material, yang ketiga itu ada langkah-langkah ataupun tahapan proses, dan yang keempat itu adalah simpulan. Kita bahas yang pertama dulu yaitu pembuka ataupun pengantar. Nah, biasanya diawali dengan judul. Nah, judul ini merupakan inti dari teks prosedur yang akan dilakukan. Kemudian, selanjutnya itu ada kata pengantar yang kalimatnya menggunakan kalimat interrogatif sebelum memasuki topik yang akan kita bahas. Dan pengantar ataupun pembuka ini biasanya bersifat tentatif, yaitu boleh ada dan boleh tidak ada di dalam teks prosedur. Lanjut, yang kedua yaitu material. Material ini berisikan tentang bahan, alat, ataupun material sejenisnya. Nah, contohnya seperti saya misalkan ingin membuat nasi goreng nih. Nah, nasi goreng itu tentunya kan harus menggunakan alat-alat maupun bahan-bahannya apa saja gitu. Nah, saya akan menyediakan bahan-bahan nasi goreng itu apa saja. Misalkan yaitu bumbu-bumbu nasi goreng, ada bawang, ada cabai, ataupun boleh ditambahkan topping seperti sosis, bakso, dan lain sebagainya. Terus alatnya seperti sutil, terus juga ada penggorengan, ada kompor juga, terus juga ada piring dan lain sebagainya gitu kan untuk membuat nasi goreng tersebut. Dan yang ketiga itu langkah-langkah ataupun proses tahapan. Tentunya di sini berisikan tentang tahapan-tahapan. Nah, di sini harus sesuai runtutan atau secara berurutan dan tidak boleh acak. Dan yang keempat merupakan simpulan. Tentu simpulan adalah akhir dari teks prosedur yang akan kita simpulkan dari pembukaan, material ataupun langkah-langkah tersebut. Nah, di sini juga sama sifatnya seperti pembuka ataupun pengantar di simpulan ini, yaitu tentatif, boleh ada dan boleh juga tidak ada. Baik, sekarang kita memasuki kebahasaan teks prosedur. Kebahasaan teks prosedur yang pertama yaitu kata kerja imperatif. Nah, kata kerja imperatif ini biasanya imbuhan akhiran kan, i, dan partikel lah. Contohnya apa? Contohnya seperti tuanglah, panaskan, hindari. Nah, itu adalah salah satu contoh pembahasan yang pertama. Yang kedua yaitu konjungsi temporal. Kita ketahui sendiri konjungsi adalah kata hubung. Kata hubung yang digunakan di dalam teks prosedur ini contohnya seperti lalu, kemudian, berikutnya, selanjutnya, dan setelah itu. Yang ketiga yaitu verba material. Verba material ini segala sesuatu yang mengacu pada tindakan. Tindakan apa? Tindakan fisik tentunya. Nah, contohnya kata potonglah, terus juga haluskanlah. Nah, potonglah cabai itu misalkan. Jadi dalam tindakan tersebut kita harus memotong menggunakan pisau dalam untuk memotong cabai tersebut. Nah, cabai itu kan pasti kita potong dengan tindakan fisik kan, memotong. Tangan kita bergerak. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Dan yang keempat itu ada verba tingkah laku. Nah, verba tingkah laku ini segala tindakan yang dilakukan dengan menggunakan ungkapan saja. Contohnya seperti apa? Contohnya nih,
di galeri MasterChef nih, Chef Juna mengatakan 5 menit lagi nasi itu akan matang, ya kan? Nah, dia cuma hanya mengungkapkan dari tuturannya saja, tidak melakukan tindakan fisik. Nah, itu adalah salah satu contoh verba tingkah laku nih anak-anak. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah penanda atau bilangan bulat atau bilangan urut. Nah, penanda ini biasanya di dalam teks prosedur menggunakan penomoran atau juga ada yang menggunakan bulat ataupun titik-titik. Bahkan juga ada yang menggunakan kalimat. Nah, menggunakan kalimatnya seperti pertama-tama, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat gitu, seperti itu. Jadi dia menggunakan tulisan seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dari pertama seperti struktur, kebahasaan gitu. Jadi anak-anak mungkin ada yang ingin bertanya dalam teks prosedur ini? Tidak ada? Baik, kali ini Bapak ingin memberikan contoh pembahasan teks prosedur. Dan untuk murid-murid, tolong simak dengan seksama, jangan sampai tidak menyimak karena ini manfaatnya besar sekali. Dan berikut video yang saya ingin berikan kepada kalian. Berikut ini adalah contoh langkah-langkah di dalam teks prosedur. Ayo, ini langkah-langkah apa? Ada yang tahu? Ini adalah langkah-langkah membuat apem. Sengaja saya mengambil langkah-langkahnya saja untuk kita telaah bersama. Ciri yang pertama menggunakan penomoran. Penomoran biasanya di dalam teks ditulis yang pertama, pertama-tama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Akan tetapi, penomoran di dalam teks prosedur ini ditunjukkan dengan penggunaan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini merupakan ciri kebahasaan yang pertama. Kemudian, ciri yang kedua adalah menggunakan kata perintah atau imperatif. Ayo, coba sebutkan ada berapa kata perintah di dalam teks ini. Kalimat pertama ada kata haluskan, kalimat dua ada kata remas-remas, kalimat ketiga ada kata tambahkan, kalimat keempat ada kata tuangkan, kalimat lima ada kata masukkan, kalimat enam ada kata diamkan, kalimat tujuh ada kata panaskan, kalimat 8 ada kata tuang dan tutup, dan kalimat yang terakhir atau ke-9 ada kata balik. Itu adalah kata yang menunjukkan kata perintah di dalam teks prosedur ini. Lanjut ciri yang ketiga menggunakan konjungsi temporal. Ayo, kita cari sama-sama ya. Adakah konjungsi temporal di dalam teks ini? Kalimat 1 tidak ada, kalimat 2 tidak ada, kalimat 3 belum, kalimat 4 juga belum ada, kalimat 5 belum ada, kalimat 6 belum ada, kalimat 7 ada, yaitu selanjutnya merupakan contoh konjungsi temporal. Kemudian di kalimat 8 ada, lalu, dan kalimat 9 tidak ada. Itu merupakan contoh konjungsi temporal yang ada di teks ini. Yang terakhir menggunakan verba material dan tingkah laku. Kita cari verba material terlebih dahulu ya. Kalimat 1 dan 2 ada kata campur, dan pada kalimat 3 ada tambahkan tepung beras dan aduk rata. Selanjutnya, verba tingkah laku terdapat pada kalimat 4, yaitu 15 menit, kalimat 6 kurang lebih 1 jam, dan kalimat 8, yaitu tunggu hingga. Nah, itulah contoh verba material dan tingkah laku di dalam teks ini. Bagaimana? Agak sedikit mengerti kan? Bahkan sudah mengerti banget gitu ya tentang contoh yang tadi saya berikan. Nah, kali ini saya ingin memberikan tugas kepada anak-anak sekalian, yaitu nanti saya akan berikan link tugas, yaitu bentuk video nih di dalam link tersebut. Nah, linknya ini nih. Dan kalian lihat link tersebut satu persatu. Dan nanti tugasnya sebagai berikut. Nah, itu dia tugasnya.
Untuk kalian silakan isi tugas tersebut, lalu nanti kumpulkan melalui surel yang Bapak sediakan ataupun setelah video ini berakhir. Dan sekian sudah materi yang kita lakukan di pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari Bapak ataupun tingkah laku Bapak dalam mengajar kalian selama ini. Dan untuk selanjutnya kerjaan tugas kalian ya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.